Bapak Ibu dosen dan pemudi. Perkenalkan, nama saya Suhardi. Saya sebagai guru di SMP 11 Jember. Pada hari ini, tanggal 11 Desember 2023, saya akan melaksanakan PPL Konseling TV. Waalaikumsalam. Bisa, Pak. Ya, silakan duduk. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya, Mbak? Baik-baik saja, Pak. Baik-baik. Ya. Tapi saya lihat wajahmu murung sekali. Sebenarnya sedang ada masalah. Saya bingung bagaimana menyelesaikannya, Pak. Ada masalah. Oke, oke. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, Bapak mau mengatakan bahwa kita sekarang ini dalam sesi konseling. Oke? Sesi konseling. Dalam sesi konseling ini Bapak akan menjadi fasilitator dengan apa yang bisa membantu Mbak Intan sekarang dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi saya berharapnya nanti Mbak Intan juga bisa bekerja sama dengan saya untuk bisa lebih jujur dan aktif bagaimana tentang masalah ini. Gitu ya? Bisa ya? Baik, Pak. Saya dengar, Pak. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang masalah ini dengan kejujuran ya Mbak, ya. Jadi saya berharap seperti itu nantinya kita berdoa terlebih dulu ya agar lebih memunculkan kejujuran dan lebih lega dalam pembahasan ini. Baik, kita berdoa lebih dulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, Bapak ingin juga menyampaikan bahwa proses konseling ini mempunyai satu sesi ya. Bisa nanti 2 sesi, 3 sesi seperti itu. Dan dalam satu pertemuan itu ada sekitar 30 sampai 45 menit. Baik, nanti semuanya nanti di pertemuan pertama ini belum ataupun belum selesai ya dalam hal menanggulangi permasalahan yang Mbak Intan hadapi, maka hal seperti ini nanti bisa dilanjut di pertemuan kedua. Bisa kan? Ya, Pak. Saya setuju. Baik, ya. Baiklah, sekarang coba kemukakan apa masalah yang Mbak Intan hadapi. Begini, Pak. Saya merasa kecewa pada diri sendiri dan pada semua teman-teman saya, Pak. Kecewa pada diri sendiri, kecewa kepada teman-teman. Nah, coba lebih jelasnya bagaimana? Begini, Pak. Saya merasa kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, Pak. Mbak Intan tidak bisa mengungkapkan perasaan Mbak Intan kepada teman-temannya. Ya, Pak. Kenapa seperti itu? Teman-teman sekelas saya merasakan bahwa mereka tidak menyukai saya, menikmati apa, dan mereka hanya minta tolong sepenuhnya kepada saya dan dan beristirahat untuk menyerahi dari pelaku dengan saya, dan itu saya tidak suka. Baik. Jadi Mbak Intan ini sudah merasa ya bahwa tidak disukai ya. Tidak disukai itu sepertinya teman-teman berarti banyak. Iya. Baik, Mbak Intan tidak menyukai tindakan teman kamu ya. Jadi berteman saat mereka hanya perlunya saja.
Dan pada saat tugas kelompok, nah ini yang Mbak Intan merasa dihindari, Mbak. Tidak ingin bertugas atau kelompokan sama Mbak Intan. Masalah ini berarti. Seperti itu. Mbak Intan juga tidak bisa mengungkapkan perasaannya Mbak Intan ya. Itulah Pak, saya kecewa pada diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengatakannya apa yang saya rasakan saat ini. Saya juga takut Pak, nanti mereka makanya semakin menjauhi saya. Kalau saya mengatakan apa yang saya rasakan. Baik. Jadi kalau semakin mengatakan dengan jujur pada mereka perasaan kamu bagaimana, malah tambah takutnya mereka tambah jauh, tambah kamu dimusuhi lagi. Hal yang Mbak Intan utarakan tadi sepertinya jadi tidak bisa mengungkapkan perasaan, mengungkapkan seperti ini. Dan sepertinya Mbak Intan ini termasuk yang asertif ya, yang tidak asertif seperti itu. Jadi ini perlu ya metode dalam menangani seperti ini, yaitu dengan asertif gitu ya. Asertif apa itu Pak? Jadi saya termasuk asertif. Asertif orang yang bagaimana Pak? Iya. Jadi asertif itu usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasional, ya, semacam berani mengekspresikan ya, perasaan, berani mengungkapkan perasaan dan lain sebagainya, seperti itu. Oh iya Pak, berarti seperti saya Pak. Berarti saya tidak asertif. Lalu saya harus bagaimana? Iya. Kalau menurut Mbak Intan sendiri bagaimana? Kalau begini, yang pertama tadi ciri-cirinya, jadi tidak bisa mengungkapkan ini asertif. Nanti kita ada metodenya biar nanti pada saatnya ini bisa dijalani untuk seperti halnya biasa. Gitu. Jadi kamu berarti termasuk juga yang asertif. Gitu. Tapi tenang aja, segala sesuatunya selalu ada jalan keluar. Jadi dalam masalah ini ada jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir. Untuk masalah kamu ini diatasi menggunakan yaitu latihan asertif. Assertive training merupakan metode yang untuk menghilangkan atau deconditioning kecemasan individu seperti itu. Yaitu contohnya siswa ataupun individu sendiri yang terlalu malu, takut dalam memberikan respon. Okay? Nah, seperti itu. Dalam situasi untuk memberikan respon itu dalam hal yang asertif ini mungkin dengan belajar ya, yaitu mengungkapkan pendapat bahwa Mbak Tiara ini, Mbak Intan ini punya masalah seperti ini, bisa diungkapkan dengan seperti ini, dengan metode, yaitu berani mengungkapkan untuk pendapat, berani mengatakan tidak bisa, berani mengatakan saya bisa, seperti itu bisa. Kalau dalam halnya Mbak Intan ini, misal begini, bisa mengatakan apa salah saya, kok sampai teman-teman menjauhi saya. Nah, seperti itu harus berani seperti itu. Dengan kata-kata bisa didasari juga dengan kata-kata yang sopan. Semisal mohon maaf sebelumnya seperti itu dan sebagainya. Bagaimana Mbak Intan? Oh gitu Pak. Iya Pak, saya setuju. Sepertinya ini cocok dengan apa yang saya rasakan saat ini Pak. Baik, seperti itu. Okay. Jadi kita kita mulai saja sudah langsung latihannya ya. Kita mulai.
Sekarang coba kira-kira menurut Mbak Intan sendiri, semuanya ada temanmu, ya kan? Sekarang, terus kamu kira-kira apa yang mau akan diungkapkan? Maaf Pak, sepertinya saya belum berani mengungkapkannya. Belum berani. Oh, baik. Oke, Bapak hargai itu, ya. Jadi saya hargai usahamu, tapi itu tidak tidak bisa membuat kamu jadi lebih baik kalau mencoba tidak berani itu ya. Karena itu kita mulai latihan dulu lah, ya. Baik Pak. Nah, jadi berlatih perang dulu. Jadi sekarang seumpamanya saya ya. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira teman di kelas kamu siapa? Rina. Baik, Rina. Begini. Mohon maaf Mbak Rina. Mohon maaf Rina. Saya senang berteman dengan kamu. Saya berharap menjadi teman baik kamu. Dan saya berkeinginan untuk satu kelompok, tugas kelompok dengan kamu. Kira-kira bagaimana seperti itu? Baik Pak, saya akan mencobanya. Ya. Kita mulai aja, gimana? Kita mulai saja ya. Jadi maaf sebelumnya gitu, nanti dengan orang yang seperti ini perlu keberanian ya, harus punya keberanian. Kamu Mbak Intan aja kalau tidak ada orangnya, ya, kan tidak ada orangnya. Jadi anggap aja bahwa Pak Arti ya orangnya, itu nanya, ya seperti gimana? Baik ya. Nah, jadi saya contohkan dulu, ini saya sebagai Mbak Intan ya, jadi Mbak Intan, kamu sebagai Rinanya ya. Baik. Maaf sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan kepadamu Rina. Saya senang berteman denganmu. Saya ingin berteman baik denganmu. Dan saya berharap bisa satu kelompok dengan kamu. Gimana Mbak Intan? Gitu ya, bisa. Nah itu kita sekarang gantian. Tadi kan Pak Abdi jadi kamu. Sekarang paling tidak gantian kamu yang jadi menjadi kamu sendiri. Saya sebagai Rina, ya. Baik, gimana? Bisa ya? Ya, silakan. Maaf sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan kepadamu Rina. Saya senang berteman denganmu. Aku ingin berteman baik denganmu. Dan aku harap bisa satu kelompok dalam tugas kelompok dengan kamu. Saya harap aku tidak salah paham dengan yang saya katakan ini. Baik, yang di akhir ini bagus sekali, sudah luar biasa ya. Kamu sudah bisa mengekspresikan perasaan kamu. Jadi Bapak yakin kamu bisa mengatakan ini nantinya kepada teman kamu. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Jadi saya merasa lebih tenang dan juga Lebih tenang dan lebih lega ya. Jadi yang di akhir dari pernyataan kamu tadi, ya saya berharap kamu tidak salah paham. Ini bagus itu dengan bahasa yang lebih baik ya. Istilahnya tidak tinggi ya. Jadi memberikan satu kedekatan. Ini baik kamu ini. Kalau sudah merasa plong seperti ini, kira-kira nanti bisa mengatakan ke teman yang lain tidak selain Rina? sepertinya sudah cukup Pak. Sudah cukup bisa ya. Untuk melanjutkan hal seperti ini, saya berharapnya saya akan tampilkan video ya, video yang akan bisa memberikan motivasi buat Mbak Intan agar lebih berani lagi bahwa sebenarnya semua orang itu bisa ditakdirkan dengan lebih baik, gitu ya. Baik. Ya. Iya. Rasanya jadi
pede, dipahami, diresapi bahwa helm ini bisa membuat kamu lebih baik. Baik sudah ya Mbak ya, cuma sekilas saja lah. Jadi dari video ini saya berharap untuk dari video ini saya berharap bahwa satu keberanian untuk mengungkapkan, yaitu berani untuk mengungkapkan perasaannya ini lebih baik lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Baik, cukup berarti ya. Saya berharap Pak Ardi juga berharap nantinya setelah kamu keluar dari ruangan ini, Mbak Itan bisa mengatakan seperti Ardi kepada teman-temannya, dan banyak berlatih di rumah ya. Ini pun juga bisa untuk meningkatkan satu hubungan yang lebih baik terutama kepada yang paling dekat siapa? Di rumah ya. Jadi kepada orang tua, kepada kakak, dan kepada yang lainnya. Ini perlu satu keberanian. Jadi mengungkapkan masalah, tetapi dengan kata-kata yang sopan. Jadi mungkin kalau kata yang sopan itu tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan sesuatu yang ngolok-ngolok, kan nggak bagus. Jadi diharapkan menggunakan kata-kata yang lebih sopan seperti itu. Baik, Bapak nantinya saya kasih catatan ya. Saya kasih catatan. Ini Bapak minta nanti kamu menulis latihan asertif kamu ya. Di mana? Yang pertama di mana? Mungkin di sekolah, mungkin di rumah. Terus kapan? Kapan ini? Mungkin hari Rabu, hari
tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Terus durasinya mungkin berapa lama? Pak, durasi gimana? Terserah sudah. Ya, saya itu tidak bisa mengungkapkan ini dalam kurun waktu berapa menit gitu Pak. Sekitaran 2 menit. Berarti kamu berpikir keras gitu. Dalam mengungkapkan ketemu sudah teman kamu, tapi kamu mau mengungkapkan itu berpikir keras. Mau mengungkapkan itu, tidak berani, ada rasa takut gitu. Ya. Terus nanti di bawahnya kesulitan apa yang kamu dapatkan selama latihan seperti serta keberhasilan kamu. Misal ya kan. Jadi pada saat nanti pertama tadi kesulitan tetap di bagian mengungkapkan Pak. Ada kepada siapa? Kepada semuanya tadi semuanya terima. Nah ini ganti ke temannya lagi karena kamu kan bilangnya teman-teman saya banyak yang tidak menyukai saya kan gitu kan. Baik, jadi selanjutnya adalah disertakan adalah latihan ya keberhasilan asertif kamu. Apa ada pertanyaan? Tidak ada, berarti mulai sudah paham ya. Baik, kalau begitu saya ulangi lagi bahwa hal seperti ini dalam sesi kita dalam konseling, ya kan? Saya pun juga menjaga satu kerahasiaan. Jadi Mbak Intan tidak usah khawatir untuk lebih intens ke saya. Jadi di pertemuan kita berikut lagi, saya berharap untuk Mbak Intan bisa lebih jujur lagi ya. Dan tadi seperti halnya untuk latihan asal tadi. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup karena ini sudah jamnya sampai 30 menitan sudah dan saya sudah memberikan video ya kepada penguatan untuk Mbak Intan untuk lebih berani lagi seperti itu. Kalau begitu ini kita dapat bertemu lagi di minggu depan ya. Dan kita yang untuk maksudnya adalah untuk membicarakan bagaimana perkembangan perubahan setelah kamu rasakan dengan temanmu ya. Itu ya. Oke. Baik, sebelum itu mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri sesi konseling kita ini agar apa yang kita pelajari dan solusi yang kita dapatkan bisa bisa lebih baik lagi. Baik, berdoa mulai. Oke. Oke, Bapak akhiri ya. Kita akan jadwalkan kembali untuk minggu depan ya. Luangkan waktunya dan mulai tetap berlatih ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam.